Ada satu titik penting dalam kehidupan hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek SWD, yaitu ketika beliau ditabiskan sebagai imam pertama dari Serikat Sabda Allah pada tanggal 28 Januari 1941 di Gereja Paroki Nita Maumere oleh Monsinyur Henricus Leven SWD. Dan pada saat beliau ditabiskan ini, beliau rupanya menuliskan sebuah doa yang beliau bawa saat tabisan ini. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Rupanya apa yang dilakukan oleh hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek SWD ini dapat kita lihat juga dalam pengalaman para kudus, bagaimana juga pada saat-saat yang penting, yaitu juga kita jumpai dalam diri Santa Teresia Lisieux dan juga Santa Elizabeth Trinitas, yaitu pada saat mereka menyerahkan diri secara total kepada Tuhan melalui profesi kekal atau kaul kekal, mereka juga menuliskan doa yang berisi segala penyerahan diri, kerinduan, dan juga rupanya visi misi yang akan mereka jalani untuk suatu kehidupan. Rupanya hal yang sama juga dilakukan oleh hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek. Mari saat ini kita dalami doa yang dituliskan oleh Monsinyur Gabriel Manek pada saat beliau ditabiskan. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Ini adalah satu pengakuan iman dari Monsinyur Gabriel Manek bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang hidup. Maka selayaknya kita bersembah sujud kepadanya. Jadi dalam hal ini kita jumpai suatu spiritualitas yang sangat kristosentris, berpusat pada Kristus yang dihayati oleh Bapak Monsinyur Gabriel Manek SWD ini. Walaupun beliau juga mempunyai devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria dan juga doa Rosario, tetapi kita jumpai suatu devosi yang sangat sehat, Per Mariam et Jesum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Santo Bernardus dari Clairvaux, yaitu suatu devosi yang sangat sehat kepada Bunda Maria, yang menjadi titik pusat dan sentralnya, yaitu tetaplah Tuhan Yesus. Bagaimana Bunda Maria menghantar kita semua anak-anaknya kepada Yesus untuk bersembah sujud kepada Tuhan Yesus. Jadi disinilah kita jumpai dari doa Monsinyur Gabriel Manek pada bagian yang pertama ini, suatu pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Putra Allah, terang dunia. Karena itu selayaknya kita semua bersembah sujud kepadanya. Lalu pada bagian kedua dari doa ini dinyatakan oleh beliau, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Hal ini mengingatkan juga pada apa yang dinyatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dalam hal ini baik hidup maupun mati, seperti yang kemudian diungkapkan Santo Paulus tadi, dan bagi Monsinyur Gabriel Manek, baik hidup maupun mati, dia adalah milik Kristus, dan seluruhnya diabdikan kepada Kristus. Suatu penyerahan yang total kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi satu hal, ketika kita juga minta doa dari hamba Allah, Monsinyur Gabriel Manek, kita sadari beliau akan menghantar doa-doa kita kepada Yesus. Dan segala sesuatu yang terjadi, bahkan mujizat-mujizat yang terjadi, saya dengar dari kesempatan seminar yang lalu di Paroki Marinus Yohanes, Surabaya, saat ini sedang berlangsung proses
bagaimana juga segala sesuatu tulisan, catatan berkaitan dengan beliau, termasuk juga mujizat-mujizat, ada 16 mujizat yang sudah diteliti dan juga terjadi, dan banyak juga diantaranya yaitu penyembuhan-penyembuhan dari sakit kanker, ya kemudian sudah diserahkan ke tata suci untuk kemudian proses penyelidikan selanjutnya. Jadi dalam hal ini beliau yang menghantar doa-doa kita ini kepada Kristus. Kristuslah yang melakukan segala sesuatu penyembuhan-penyembuhan dan mujizat-mujizat itu, dan juga doa-doa yang dikabulkan ini melalui perantaraan doa hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek ini. Kita lihat kemudian dalam perjalanan hidup dan pelayanan beliau, apa yang beliau ungkapkan dalam doa ini, bagaimana beliau hidup untuk Yesus, mati pun untuk Yesus. Kita jumpai juga dalam seluruh pelayanan dan juga bagaimana beliau melakukan kebajikan-kebajikan yang sangat heroik yang juga menjadi dasar dari proses beatifikasi ini. Ada hal yang sangat mengesan, bagaimana ketika beliau sebagai imam harus sendirian menggembalakan umat di daerah Flores Timur, yaitu ketika mulai pendudukan Jepang, di mana kemudian imam-imam dari Eropa, suster-suster dari Eropa juga kemudian ditangkap oleh Jepang, sehingga beliau harus melayani sendiri dengan wilayah yang sangat luas, banyak pulau-pulau, menyeberang dari satu pulau ke pulau dengan perahu yang sangat sederhana. Tetapi dapat kita lihat bagaimana beliau tetap melayani 72.000 umat yang dipercayakan Tuhan kepada beliau, dan 19.000 diantaranya adalah orang-orang yang berpenyakit kusta. Tetapi beliau melayani dengan sepenuh hati, dengan sehabis-habisnya. Tetapi kemudian beliau sadar beliau juga tidak bisa melayani sendirian. Jadi beliau kemudian juga membentuk ketua-ketua di antara umat itu ketika sebagai imam memberikan pelayanan sakramen, tetapi untuk sehari-hari maka juga ada ketua-ketua umat yang juga mengajak umat di sana untuk juga dapat terus berkumpul, juga dapat berdoa bersama. Jadi kemudian kita lihat dalam seluruh hidup beliau, juga pada saat beliau diangkat menjadi uskup Larantuka dan juga Uskup Agung Ende, sampai akhirnya beliau kemudian mengundurkan diri karena sakit, dan kemudian ketika beliau diberi pilihan oleh Serikat Sabda Allah untuk berobat ke Singapura atau kemudian juga ke Amerika atau ke Jerman, akhirnya beliau memilih ke Amerika. Tetapi dalam situasi sakit pun pada masa beliau sudah menjadi uskup emeritus ini dengan membawa 19 penyakit, tetapi beliau tetap berusaha untuk melayani Kristus sehabis-habisnya. Di antara orang Jepang, di antara orang kulit hitam, kemudian juga sebagai pembimbing rohani suatu kongregasi suster di Amerika sana, lalu kemudian juga melayani di antara orang-orang Indian. Kita lihat suatu teladan yang sangat heroik. Bagaimana seluruh kehidupan sampai pada saat kematiannya, beliau hidup untuk Yesus. Seluruh hatinya, seluruh jiwa raganya dibaktikan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, Tuhan Yesus Kristus yang beliau abdi, memuliakan hambanya ini. Suatu mujizat terjadi. Walaupun 17 tahun dimakamkan, jenazahnya tidak rusak, jenazahnya tetap utuh. Karena Tuhan telah memuliakan hambanya ini, kita juga mengenal kedalaman batin dan juga karya-karya dari hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek ini. Hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek, doakanlah kami. Tuhan memberkati.